Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembelajaran STEM di Panti Asuhan Al-Komariah. Selamat menyaksikan. Ya, kita lagi di Panti Asuhan Al-Komariah membuat tower dari spaghetti dan mushroom. Di sini pesertanya ada 3 grup. Ada 3 grup ya. Mereka diberikan sekitar 44 spaghetti dan mushroom secukupnya. Kemudian dibuatlah sebuah tower. Nanti akan diperlombakan siapakah tower yang paling tinggi. Di sini diperlukan engineering dari anak-anak, dari siswa-siswanya. Engineering bagaimanakah membuat tower dari sebuah spaghetti yang teksturnya sangat lembut. Teksturnya sangat lembut, jadi diperlukan kesabaran. Jika di sini perlakuannya keras oleh tangan, maka tidak menutup kemungkinan si spagettinya cepat patah. Makanya di sini butuh kesabaran. Kita lihat nanti hasilnya. Diberikan waktu 1 jam. Ya, pernah kita lakukan juga di Panti Asuhan Al-Hadiyin dan juga Madinatul Ulum. Di Al-Hadiyin paling tinggi 102 cm dan Madinatul Ulum 98 cm. Dan berapa sentimeter kah di Al-Komariah? Kita lihat saja nanti ya. Bagaimanakah hasilnya? Mereka sedang diskusi bagaimana bentuk yang mereka inginkan, sehingga nanti diperlukan sebuah tower yang tinggi dan kokoh. Yang penting tingginya. Seperti itu. Bentuknya tidak ditentukan. Mereka mengeksplorasi sendiri dengan mushroom yang secukupnya. Mudah-mudahan bisa mengalahkan rekor-rekor yang lainnya. Ya, ini kelompok cewek cuma 1 kelompok. Diperlukan kesabaran untuk membuat sebuah tower dari spaghetti karena teksturnya sangat lembut. Diperlukan sebuah pemikiran juga karena di sini tidak bisa sembarangan. Artinya sembarangan untuk menempelkan spaghetti dan mushroomnya. Jika salah, maka akan roboh. Di sini diperlukan engineering. Engineeringnya seperti apa? Untuk membuat sebuah konstruksi. Ini dibutuhkan sekali untuk para siswa-siswi di Indonesia sebetulnya. Bahwa siswa itu perlu dibentuk engineeringnya. Pola pikir engineeringnya harus dibentuk. Dan ini adalah salah satu cara untuk membentuk pola pikir engineering. Jika siswa sudah terbiasa terbentuk atau engineeringnya sudah terbentuk di dalam diri siswa, maka tidak akan ada kesulitan kelak di kemudian hari untuk membentuk hidupnya, untuk menghadapi hidupnya. Apapun permasalahannya, pasti ada solusinya. Seperti itu. Makanya engineering itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Dan inilah pembelajaran STEM namanya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yang ada hubungannya dengan matematik tentunya. Karena di sini diperlukan konstruksi segitiga, segi 4, ya. Itu konstruksinya seperti itu. Jadi mereka juga berpikir matematis. Udah tentu, udah jelas, ya. Kan sebuah kerjasama walaupun satu kelompok hanya 2 orang, tetapi kerjasama, pola pikir bersama, pemikiran bersama, ini diperlukan banget. Karena di sini harus kompak. Ketika tidak kompak, yang satu pingin A, yang satu pingin B, tentunya tidak akan jadi-jadi. Ya kan? Nah, kemudian diperlukan kesabaran, jangan sampai jadi patah-patah itu, bagaimana itu.
tampaknya sudah setengah jalan mereka membuat menara. Kita lihat. Orang mah dipotong-potong. Yang dikotakan deui. Ada yang belum mencapai tingkat yang diinginkan. Ada yang baru setengahnya. Prestasi ya kudu kumaha aja. Ayo berjuang ya. Kita lihat yang ini bagaimana. Ya, perlu dipikirkan juga konstruksi ya, jangan sampai melandai. Apa itu melandai? Ya, diperlukan konstruksi bangunan yang tinggi ya. Bagaimana mengkonstruksi bangunan setinggi mungkin dari sebuah spaghetti, dimana spaghetti ini teksturnya sangat lembut. Jadi apakah mungkin, itu pertanyaannya, apakah mungkin dari spaghetti yang lembut ini bisa mencapai ketinggian? Jika mungkin, berarti Anda hebat. Jika tidak mungkin, Anda hebat juga karena sudah berusaha. Dan itu namanya proses. Kita harus hargai proses. Seperti itu. Nyata dibongkar lagi. Padahal sudah setengah jalan. Kenapa? Coba wawancara dulu sebentar. Kenapa dibongkar lagi? Oh, mau coba. Alah, ya wah. Apakah lihat tetangga? Tetangganya sudah berdiri kokoh dan ingin merubah ke lantai karena ketika dikerjakan di karpet itu katanya garinjul. What is the meaning garinjul? Ya, apapun dasarnya, tetapi yang jelas di sini membuat konstruksi setinggi-tingginya ya. Nampak. Ya, nampaknya ini yang kelompok perempuan sudah agak tinggi. Tapi apakah semakin tinggi itu semakin kokoh atau semakin tinggi akhirnya roboh? Nah, ini perlu kita pikirkan juga ya. Bagaimanakah cara membuat konstruksi tinggi namun kokoh gitu, tidak roboh ya. Wah, yang cewek ini udah mau tinggi ya. Ayo terus berjuang ya, sampai mencapai ketinggian. Terus ini gimana ceritanya? Dari tadi kayaknya nggak tinggi-tinggi. Ayo dong, terus berjuang, jangan putus asa ya. Ayo terus berpikir bagaimana membuat konstruksi sebaik mungkin supaya mencapai ketinggian. Dan lihatlah ini, ini kayaknya sudah mencapai ketinggian. Tapi apakah ini sudah optimal? Apakah ini sudah mampu menyaingi yang lainnya? Di mana rekor tertinggi adalah 102 cm. Dan kita lihat apakah Alkomariah bisa menyaingi ketinggian yang sudah dilaksanakan pada panti-panti asuhan yang lainnya. Iya, sah-sah saja. Yang penting tinggi. Gimana caranya? Nanti kita ukur ya, dengan menggunakan meteran ketinggiannya. Aku mencium bau aroma-aroma patah. Awas, hati-hati. Nanti kalau patah, akhirnya tidak mencapai rekor. Bagaimana ini? Awas, hati-hati ya, hati-hati. Harus cukup hati-hati. Jangan sampai cita-cita Anda kandas karena sesuatu dan lain hal. Ayo dong, semangat dong, semangat ya. Yang lain udah pada tinggi-tinggi nih. Ini bagaimana nih? Semangat, semangat. Pasti bisa ya. Nambah lagi mie itunya, spagettinya, silakan. Gak jadi masalah. Di sini aslinya aku khawatir itu patah atau apa, miring atau bagaimana, bingkang dan sebagainya. Apakah Anda sudah memikirkannya itu? Aduh, aku khawatir sekali. Sayang banget ya udah tinggi terus nanti aduh. Awas, pikirkan lagi, hati-hati cara pemegangnya, jangan sampai
terlalu keras karena spaghetti teksturnya lembut banget. Oh tidak, Aku angin. oh iya, jangan sampai ada angin. Iya, jangan sampai terkontaminasi oleh angin. Ini diperkirakan tingginya berapa ya? 75-an kah? Ini kayaknya belum mencapai 1 meter ya? Atau udah? Coba kalau ada meteran kita ukur. Berbentuk segitiga. Tadinya segi 4 ya bawahnya ya. Jadi segitiga. Apakah dengan merubah bentuk menjadi segitiga juga akan mencapai ketinggian sebagai rekor? Hati-hati, jangan sampai patah. Ini nampaknya udah tinggi, tapi ada kekhawatiran di tengah-tengah itu ketebak angin, jadi agak miring. Dipikirkan kembali itu ya, jangan sampai makin tinggi malah roboh ya. Udah setengah jadi, ini apakah udah jadi? Agak-agak miring begitu ya, berarti ini menaranya unik ya. Tuh lihat, menaranya unik ya. Menaranya unik, setengah goyang dangdut. Ya, mereka sedang berusaha untuk mencapai ketinggian. Karena rekor ketinggian yang sudah dicapai oleh peserta lain di panti asuhan lain, yaitu 102 cm diraih oleh panti asuhan Al-Hadiyin, kemudian 98 diraih oleh panti asuhan Madinatul Ulum. Apakah Al-Qomariyah dapat mencapai ketinggian melebihi rekor yang sudah ada? Kita lihat nanti. Kita lihat saja. Ini maksud dan tujuannya adalah apakah menara ini kokoh? Nah, setelah itu kita ukur ya. Jadi dites dengan angin. Ternyata kokoh. Wah, luar biasa. Kita 120 cm. Waduh, rekor nih beneran. Tepuk tangan dong buat Al-Qomariyah ya. Mencapai rekor melebihi dari mereka. Akhirnya berhasil. Luar biasa. Difoto. Roboh dengan hembusan angin. Oh, ternyata kuat. Luar biasa. Nah, sekarang kita ukur ya. Tingginya berapa? Sok, tingginya berapa? Kita ukur. Berapakah tingginya? Demikian pembelajaran STEM di Panti Asuhan Al-Qomariyah, di mana capaiannya mencapai rekor ya, sampai 120 cm. Mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran yang sangat menarik dan juga dapat membentuk pola pikir engineering. Itu yang diinginkan untuk pembelajaran ini. Maka dari itu, sering-seringlah memberikan pembelajaran STEM pada siswa atau pada anak usia remaja, karena ini sangat diperlukan untuk hidup selanjutnya. Pola pikir engineering sangat diperlukan. Terima kasih Anda sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.